Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adila Barakusuma dari kelas TK 1A, nomor absen 2 dengan NIM 3.33.20.0.02. Di sini saya akan sedikit memberikan ilmu mengenai percobaan yang sudah saya lakukan, yaitu tentang rangkaian penguat common elector. Untuk langkah-langkahnya sesuai dengan job sheet. Nah, di sini kita langsung memasuki pada langkah yang kelima, yaitu buat rangkaian seperti berikut. Nah, rangkaian ini akan saya salin pada aplikasi Proteus. Nah, ini dia rangkaian yang sudah saya salin di aplikasi Proteus. Kalau tadi itu tidak dipasangkan voltmeter dan ampermeter, tapi kalau pada aplikasi Proteus ini saya pasang ampermeter dan voltmeter guna agar kita bisa mengetahui besar arus dan tegangan yang ada pada rangkaian. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah yang keenam. Langkah yang keenam yaitu ini dengan menggunakan analisis ekivalen DC, hitunglah terlebih dahulu beberapa VB, VE, IE, dan VCE dengan menganggap HFE sama dengan beta sama dengan 100 dan alfa sama dengan 1. Ini berarti yang nomor 6 itu adalah perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya adalah ini yang dicari adalah nilai VB, VE, IE, dan VCE. Sedangkan yang diketahui adalah R1 sebesar 22 kilo ohm, R2 sebesar 10 kilo ohm, RS sebesar 680 ohm, RL sebesar 100 ohm, dan VCC sebesar 12 volt. Untuk mencari VB yaitu R2 dibagi R2 plus R1 dikali VCC. Hasilnya ditemukan 3,75 volt. Kemudian di sini kita harus mencari RBB terlebih dahulu, yaitu R1 paralel dengan R2, yaitu 22 kilo ohm diparalelkan dengan 10 ohm, hasilnya adalah 6.875 ohm. Kemudian untuk mencari VB itu menggunakan rumus VB min IB kali RBB min VBE min IE kali RE sama dengan 0. Jadi VB sama dengan IB kali RBB plus VBE plus IE kali RE. Di sini dimasukkan aja, kemudian ketemu IB sama dengan 4,037 kali E pangkat min 5 adalah kali 10 pangkat min 5 ampere. Jadi nilainya itu kalau dihitung itu hampir mendekati 0. Kemudian IE di sini adalah 101 kali IB. 101 ini didapat dari beta plus alfa dikali IB. Betanya tadi kan 100 dan alfanya 1. Kemudian 101 dikali 4,07 kali E pangkat min 5 adalah 4,07 miliampere. Kemudian untuk nilai VE sama dengan IE kali RE adalah ketemunya 2,77. Kemudian nilai VCE sama dengan VCC min IE kali RE adalah 9,23. Kemudian masuk pada langkah selanjutnya yang ketujuh, yaitu pindahkan satu D ke posisi on dan sinyal generator belum masukkan. Ukurlah besar VB, IE, dan VCE dengan menggunakan voltmeter dan ampermeter. Nah, di sini berarti kita suruh mencari hasil pengukuran yang ada pada Proteus. Nah, tadi disebutkan bahwa sinyal generator belum ada masukan, berarti di sini masih kosong. Kemudian kita run. Nah, didapatkan di sini besar VB yang ini adalah 3,64, IE adalah 4,31, VE adalah 2,93 dan VCE adalah 9,07. Untuk langkah 7 yaitu ini. Nah, nilainya tadi yang ada pada Proteus sudah saya salin di sini. Ini volt. Kemudian masuk pada langkah yang ketujuh, yang ke-8, yaitu tentukan resistansi dinamik emitter RE. Besar resistansi dinamik emitter RE dapat dicari dengan pendekatan RE sama dengan 26 mV per IE, sehingga RE sama dengan, nah, pada langkah 6 tadi kan sudah ditemukan IE dari nilai perhitungan, sedangkan pada langkah 7 tadi ditemukan IE dalam hasil pengukuran. Nah, di sini saya membuat dua perhitungan, yaitu pada saat menggunakan IE perhitungan yaitu 4,07, RE-nya adalah 6,3, dan pada saat menggunakan IE pengukuran yaitu IE-nya 4,31, RE-nya ketemunya 6,03.
Kemudian memasuki pada langkah 9 yaitu penguatan tegangan dapat dicari dengan pendekatan terlebih dahulu. Persamaan AV sama dengan RE per RE plus RE. Nah, R besar E adalah resistansi eksternal emitter untuk sinyal AC yang dalam hal ini adalah RE paralel dengan RL dan ketemunya 87,2. Maka hitunglah penguatan rumus pendekatan tersebut. Nah, di sini kita disuruh untuk mengukur penguatan tegangannya. Nah, kita masuk pada langkah 9 yaitu tadi karena ada RE perhitungan dan RE pengukuran, di sini saya memasukkan 2 perhitungan saya. Yaitu yang pertama pada saat menggunakan RE perhitungan itu ditemukan AV-nya itu 0,93 kali. Sedangkan pada saat menggunakan RE pengukuran nilai AV-nya juga 0,93 kali. Sebenarnya di belakang angka 3 ini masih ada koma-koma, cuman saya bulatkan saja dan kebetulan ketemunya juga sama 0,93. Kemudian selanjutnya memasuki langkah nomor 10, yaitu impedansi input dapat dihitung dengan persamaan Zin sama dengan RTH paralel beta dalam kurung R besar E plus R kecil E. Nah, di sini kita suruh menghitung Zin, sedangkan RTH itu adalah R1 paralel R2. Nah, memasuki langkah 10. Oke, di sini kita menggunakan RE pengukuran saja, yaitu 6,03. Pertama kita harus mencari RTH-nya terlebih dahulu, yaitu R1 paralel dengan R2 didapatkan 6.875 ohm. Kemudian Zin-nya itu sama dengan RTH paralel dengan beta plus R besar E plus RE. Kemudian ditemukan bahwa nilai Zin adalah 3.957. Kemudian kita memasuki langkah yang ke-11, yaitu pasang sinyal generator dengan memasukkan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 1 Vpp. Ukurlah tegangan masukan VI dan V0. Kemudian kita disuruh untuk menghitung penguatan tegangannya. Bandingkan hasil perhitungan langkah 9 dengan hasil pengukuran. Kalau tadi kan di atas di langkah 9 kita sudah menghitung penguatan tegangan menggunakan rumus, menggunakan perhitungan. Sekarang kita disuruh untuk menggunakan hasil pengukuran yang dimana kita masuk pada aplikasi Proteus. Nah, di sini Vesin-nya tadi disuruh untuk mengisi, malah pindah. Mengisi amplitudenya sebesar 1 dan frekuensinya sebesar 1 kHz atau 1000. Nah, di sini kita run. Nah, ini dia perhitungannya pada saat kemarin. Pada saat kemarin saya melakukan percobaan itu saya mendapatkan nilai V outputnya sebesar min 0,4 dan V inputnya sebesar min 0,41. Jadi didapatkan di sini penguatan tegangannya adalah 0,97 kali. Sedangkan pada saat tadi di langkah 9 perhitungan penguatan tegangannya itu sebesar 0,93 kali. Untuk perbedaannya selisihnya itu sedikit mungkin karena ada perbedaan antara perhitungan dengan pengukuran. Kemudian kita lanjut saja pada langkah yang ke-12. Nah, ukur beda fase antara input dan output pada frekuensi tersebut. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi Proteus lagi. Nah, ini kita run, kemudian kita tampilkan grafiknya. Nah, di sini bentuk grafiknya seperti ini, yang dimana inputnya berbentuk sinus, yang outputnya itu berbentuk setengah gelombang. Di sini saya bisa katakan beda fasenya 0 derajat karena pada saat input maksimal, di sini juga outputnya maksimal juga. Dan pada saat input minimal, outputnya pun juga ikut minimal.
Kemudian kita masuk pada langkah yang ke-13. Langkah yang ke-13 yaitu ukurlah impedansi input rangkaian dan bandingkan dengan hasil perhitungan. Nah, untuk yang ke-13 ini sama dengan yang ke-10 yaitu menghitung Zin yang dimana tadi didapatkan sebesar 6.957 ohm. Langsung saja di sini kita lanjut pada langkah yang ke-14 yaitu hitunglah daya input Pin dengan persamaan Pin sama dengan 0,7 volt 0,7 dikali Vin max kuadrat per Zin dan hitunglah daya yang disisipkan pada beban keluaran Pout dengan persamaan Pout sama dengan 0,7 kali Vout max kuadrat per RL. Nah, kita langsung masuk lagi pada PPT. Dari angka 14 ini kita menggunakan Z ini yang bernilai 3.997 ohm, kemudian Pin sama dengan 0,7 kali Vin max kuadrat bagi Zin. 0,7 kali 1 kemudian dikuadratkan yaitu sekitar 0,49. Habis itu dibagi dengan 3.957 maka didapatkan 0,1 miliwatt. Kemudian untuk Pout-nya yaitu 0,7 dikali Vout max kuadrat dibagi RL. RL-nya itu bernilai 100 ohm, kemudian didapatkan Pout-nya sama dengan 4,9 miliwatt. Selanjutnya kita lanjut ke langkah nomor 15 yaitu dengan menggunakan hasil perhitungan langkah 14 dapat dihitung penguatan daya AP yaitu AP sama dengan Pout per Pin. Kemudian untuk langkah yang nomor 15 yaitu AP sama dengan Pout per Pin yaitu sama dengan 4,9 dibagi 0,1 maka didapatkan AP-nya itu sebesar 49 miliwatt. Selanjutnya kita menuju pada tugas yaitu nah, buat yang pertama, buatlah analisis AC dengan menggunakan parameter hibrid untuk rangkaian percobaan 5. Ini salah. Nah, jawabannya analisa AC atau seringkali disebut analisa sinyal kecil pada penguat adalah analisa penguat sinyal AC dengan memblok sinyal DC yaitu dengan memberi kapasitor kopling pada sinyal input dan sinyal output. Nah, untuk rangkaiannya sendiri yaitu seperti ini. Rangkaian dengan menggunakan parameter hibrid. Perhitungannya seperti ini yang di bawah ini. Nah, lanjut. Pertanyaan nomor 1. Mengacu pada gambar rangkaian percobaan, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan antara perhitungan tegangan bias DC dengan hasil pengukuran? Mengacu dari gambar rangkaian percobaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara perhitungan tegangan bias DC dengan pengukuran adalah adanya pengaruh kapasitor yang terpasang pada perhitungan tegangan bias DC. Kapasitor yang terpasang diabaikan atau di open, sedangkan pada pengukuran pengaruh kapasitor masih ada karena pengaruh sinyal sinus yang dimasukkan. Jadi kalau pada gimana ya? Kalau pada perhitungan itu seperti kapasitornya diabaikan, sedangkan pada saat pengukuran itu pengaruh kapasitornya itu tetap ada. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya yaitu berapa beda fase antara input dan output pada emitter follower. Emitter follower ini nama lain dari penguat common collector yang dimana dia itu memiliki beda fase yaitu 0 derajat yang sudah saya jelaskan tadi. Ini gambarnya karena pada saat dia max input max dia juga outputnya juga ikut max. Pada saat inputnya minimum outputnya juga ikut minimum. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu buatlah rangkaian ekivalen sinyal kecil dengan menggunakan parameter hibrid, cari data transistor dan kemudian hitung penguatan berdasarkan parameter tersebut. Nah, ini dia rangkaian yang tadi. Kemudian di sini tercantum perhitungannya. Nah, Zin-nya itu tadi Zin-nya kalau perhitungan itu 695,7, ZO-nya 87,7, RE-nya 7,6,
RE-nya 87,2 sama dengan yang di atas tadi dan AV-nya pun juga sama sekitar 0,9 kali. Kemudian nilai nah udah itu aja, nilainya sama ya dengan perhitungan yang tadi. Kemudian yang keempat yaitu bandingkan hasil pengukuran dengan perhitungan nomor 3 di atas dan juga perhitungan berdasarkan pendekatan. Berikan komentar ada. Bandingkan hasil pengukuran dan perhitungan. Nah, pada perhitungan dan pengukuran itu terdapat sedikit perbedaan, tetapi perbedaan masih dalam batas toleransi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi demikian bisa terjadi dikarenakan pembulatan dalam perhitungan. Mungkin sekian saja ilmu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.